ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa kandungannya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Allah ciptakan manusia, lihat dari postur tubuh dulu. Pernah lihat sapi ya? Kemarin kita kurbankan sapi. Mana yang lebih tinggi? Punggung dengan kepala. Oh, ternyata sama. Bahkan pantat sapi pun sama, setinggi sama tingkatannya dengan kepala. Berbeda dengan kita manusia. Kalau kita, posisi kita kepala di atas. Apa hikmahnya? Manusia dibekali dengan kepala. Di dalam kepala itu ada akal. Akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Baik itu tumbuhan, hewan, malaikat, jin. Berbeda dengan kita. Kita adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah. Baru dari segi fisik, belum dari segi hal yang lainnya. Jadi anak bapak semua, kita harus bersyukur. Kita merupakan makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah. Tapi ketika diberikan yang terbaik, jagalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu. Karena dalam ayat selanjutnya, tsumma radadnahu asfala safilin, kata Allah. Kalau tidak dipergunakan kemuliaan yang diberikan Allah tadi, asfala safilin, akan dikembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya. Bayangkan anak bapak, kita manusia diberikan akal, hewan tidak diberikan akal. Manusia ada akal, ada nafsu. Hewan ada nafsu, tidak ada akal. Ketika manusia bisa menggunakan akal, nafsu akan bisa dikendalikan. Apalagi ditambah dengan ilmu agama sebagai balance atau penyeimbang. Jadi akal, nafsu dituntun oleh agama. Kalau tidak ada agama, maka akan berkehendaklah melakukan apapun yang ingin dikerjakan tanpa adanya filter. Semuanya masuk, semuanya dikerjakan tanpa ada yang menyeimbangi apakah ini baik, apakah itu buruk. Melalui agama lah kita bisa membedakannya. Jadi anak bapak semua, kalau manusia bisa mengatur nafsu, derajatnya bisa lebih tinggi dibandingkan malaikat. Tetapi ketika akal tidak bisa dipergunakan, nafsu tidak bisa dikontrol, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Kita lihat sekarang. Zaman sekarang, pernah tidak kita melihat kucing kawin dengan anjing? Tidak ada. Pernahkah anak harimau kawin dengan anaknya sendiri? Tidak ada. Pernahkah anak harimau memakan anaknya? Tidak ada. Tapi sekarang kita lihat banyak terjadi demikian. Manusia ada yang kawin dengan binatang. Laki-laki ada yang kawin sesama laki-laki. Nah, kelas 2 dulu kita sudah belajar kejadian di masa Nabi Lut. Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Karena apa? Akal tidak berfungsi, nafsunya yang di depan. Anak bapak, jadi yang tidak akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya illal ladzina amanu, melainkan atau kecuali orang-orang yang beriman, orang yang yakin akan adanya Allah. Segala tindak tanduk, segala ucapan, segala perbuatan diperhatikan oleh Allah, direkam oleh Allah, nanti akan diperlihatkan kepada kita. Jadi tersanamkan setiap tindak tanduk kita diawasi oleh Allah. Ada CCTV Allah. CCTV buatan manusia mungkin terbatas jangkauannya. Sekian meter, Anda nampak lagi. Sudah kabur. Sudah sama-sama wajahnya. Tapi kalau CCTV Allah, jelas. Jangankan yang bisa dilihat nyata oleh mata kita, dalam hati kita saja bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak akan dikembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi amal itu terbagi dua, anak bapak. Ada amal soleh, ada amal ibadah. Kalau amal soleh, kita melakukan ibadah membutuhkan orang lain, seperti kita bersedekah, seperti kita memberikan bantuan, kita butuh orang lain. Menyantuni anak yatim, kita butuh objek, ada anak yatim di sana. Tapi kalau amal ibadah, abdi, penghambaan diri. Nah,
Ini ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Dalam agama kita juga mengenal hablum minallah wa hablum minannas. Ibadah kepada Allah dan ibadah terhadap sesama manusia. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Rajin pun anak bapak sholat, tapi tidak memperhatikan lingkungan, cuek terhadap teman sudah jatuh, dia ketawa. Ini berbahaya ini. Ini akan merusak amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan. Walaupun kita rajin sholat malam, ternyata tidak memperhatikan lingkungan. Suka menganiaya orang, menganiaya teman. Apa nama istilahnya itu? Ketika kita ganggu teman, bully, teman dibully. Ada sedikit kekurangan teman, kita perolok-olok. Ini membahayakan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Rusak semuanya gara-gara itu. Ini ada sebuah kisah di masa Nabi Musa dulu. Namanya Abu bin Hisham namanya. Jadi Abu bin Hisham ini dia merupakan seorang hamba, seorang ahli ibadah yang taatnya luar biasa kepada Allah. Sholat malamnya tidak pernah tinggal. Rajin. Suatu ketika dia berwudu, didatangilah oleh sesosok laki-laki. Duduklah di depan tempat berwudu Abu bin Hisham ini. Ditanyalah oleh Abu bin Hisham, siapa ini malam-malam datang ke sini memperhatikan saya berwudu? Ditanya oleh Abu bin Hisham, siapakah engkau? Saya adalah malaikat, katanya. Karena malaikat tadi membawa sebuah buku, ditanya oleh Abu bin Hisham, itu buku apa yang kamu bawa? Dijawab oleh malaikat tadi, ini adalah buku daftar hamba Allah yang cinta kepada Allah. Jumawa Abu bin Hisham, pasti ada nama saya di dalam. Bayangkan, saya beribadah, orang sedang tidur nyenyak, saya bangun, dinginnya luar biasa, tapi saya bisa menghadap Allah. Saya bisa beribadah kepada Allah. Coba lihat urutan berapa nama saya. Kemudian dilihatlah oleh malaikat tadi, ternyata setelah ditelusuri dari yang pertama sampai yang terakhir, tidak ditemukanlah nama Abu bin Hisham ini. Oh, kamu salah, pasti ada nama saya. Coba diulang lagi. Diulanglah oleh malaikat tadi. Dicek satu persatu. Ternyata memang tidak ada tercantum nama Abu bin Hisham di sana. Sedihlah Abu bin Hisham. Sudah demikian saya beribadah kepada Allah. Bangun malam hari, pernah tinggal sholat malamnya, tetapi tidak tercatat sebagai hamba yang cinta kepada Allah. Maka dijelaskanlah oleh malaikat, karena tidak tega malaikat melihat kesedihan Abu bin Hisham. Wahai Abu bin Hisham, bukan saya tidak memperhatikan engkau bangun di malam hari, bukan saya tidak melihat engkau bersujud kepada Allah, tapi Allah melarang saya mencatatkan nama kamu dalam buku ini. Kenapa demikian, hai malaikat? Wahai Abu bin Hisham, engkau memang taat kepada Allah, engkau memang rajin beribadah, tetapi engkau lupa dengan tetanggamu yang 2 hari tidak makan. Anak yatim yang ada di lingkungan kamu tidak kamu perhatikan. Kamu mementingkan diri kamu sendiri. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri, tidak mempedulikan lingkungan yang ada di sekitarmu. Jadi anak bapak, dari kisah Abu bin Hisham ini dapat kita ambil, ternyata amal soleh saja tidak akan bermanfaat ketika tidak ada amal ibadah. Amal ibadah saja juga tidak akan berpengaruh ketika amal soleh tidak kita lakukan, ketika kita tidak peduli, ketika tidak memperhatikan lingkungan kita. Jadi itulah orang yang tidak akan dikembalikan oleh Allah ke derajat yang serendah-rendahnya, orang yang beriman dan yang beramal soleh. Balasan yang diberikan Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Jadi orang yang beramal soleh ini, karena dia melakukan ibadah, berhubungan dengan orang lain, membantu orang lain, pahala yang diberikan Allah ini pahala jariah, mengalir. Seperti kita bersedekah
kita belikan sebuah mukena, nah kita taruh di masjid. Selama mukena itu dipergunakan oleh orang, maka pahalanya akan mengalir kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Apalagi kita bangun sebuah masjid. Kita bangun sebuah masjid, selagi orang melaksanakan ibadah di masjid tersebut, ajrun mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini bedanya amal soleh dengan amal ibadah. Kalau amal ibadah pahalanya satu kali kita melakukan, satu dibalas oleh Allah. Tapi kalau amal soleh, walaupun kita sudah meninggal dunia, hasil dari amalan yang kita kerjakan masih mendatangkan manfaat buat kita. Lanjut ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du bidin. Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari akhir? Padahal hari akhir itu sudah jelas akan datang, termasuk ke dalam rukun iman. Percaya akan datangnya hari kiamat. Kita harus yakin itu. Kita hidup di dunia ini pasti ada batasnya. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Ada besar, ada kecil. Diciptakan sepasang oleh Allah SWT. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau perempuan aja semuanya, aduh susah nampak. Tidak akan ada lagi perkembangbiakan. Tidak akan ada lagi timbul generasi baru kalau perempuan aja semuanya. Atau laki-laki aja semuanya. Tidak akan mungkin lagi berkembang biak manusia. Di rumah saja contohnya. Anak bapak di rumah pasti ada ayah, ada ibu. Laki-laki dan perempuan. Pasti anak bapak tidak akan mau ibunya aja dua. Atau bapaknya aja dua. Bapak nak pandai masak, mau makan apa anak bapak nanti di rumah. Anak bapak semua. Jadi hari kiamat itu pasti. Kita harus yakin. Ketika kita mengingkari akan datangnya hari kiamat, berarti keimanan kita dipertanyakan. Karena itu merupakan salah satu rukun atau pondasi dasar yang harus diakui oleh umat Islam. Harus ditanamkan dalam hati. Pasti akan datang hari kiamat. Dunia ini akan berakhir. Perbandingan hari dunia dengan hari akhirat, satu hari kehidupan akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sementara. Cuma 1 jam, tidak sampailah 1 jam akhirat kita hidup. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad sekitar 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, ada yang sampai 100, ada yang 90, ada yang 120. Nah, ini sudah luar biasa yang dihadapi. Gigi tidak ada lagi, gimana mau makan daging kurbannya? Kemarin kita banyak makan daging kurban. Bisa lagi, mau makan sate, susah. Makannya apa? Bubur lagi. Mau berjalan, susah. Dan banyak yang diwafatkan oleh Allah sebelum umur yang 60. Bahkan baru lahir saja sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya, memang Allah adalah hakim yang paling adil. Sebesar apapun perbuatan baik yang kita kerjakan, dibalas oleh Allah. Sebesar apapun perbuatan buruk yang kita kerjakan, juga dibalas oleh Allah tanpa disepelekan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah, tahu zarah? Bibit. Nah, mungkin kalau zaman sekarang perbandingannya sebesar atom, tidak nampak oleh kasat mata. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan buruk yang kasat mata, yang nampak menyakiti orang lain, luar biasa nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, menyakiti orang lain nanti repot kita di akhirat. Ketika kita menyakiti hati orang lain. Nah, sekarang membuli itu ini kan yang paling sering sekarang. Dibuli teman, sakit hatinya. Dikucilkan dia dalam pergaulan. Ternyata ketika kita tidak sempat minta maaf di dunia, di akhirat nanti kita cari. Kemana akan kita cari? Di akhirat nanti kita sama semuanya. Tidak ada yang tua. Orang tua tidak ada masuk surga. Masuk surga. Jangankan masuk surga, di akhirat saja tidak ada yang tua. Yang anak-anak tidak ada. Tidak ada lagi yang usia SD, SMP, semuanya sama. Laki-laki usia rata-rata seperti 25 tahun, perempuan seperti berusia 17 tahun. Siapa yang akan kita cari? Nah, dulu ketika sekolah di SD ketika pernah saya jewer telinganya dulu. Belum sempat minta maaf, dicari orangnya. Ternyata tidak ketemu.
Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menemukannya? Kita gantilah dengan amal perbuatan kita. Itu baru satu orang. Apalagi yang kita ganggu ini satu kelas. Usil dari kelas. Diganggu teman semuanya. Tanggung jawab kan di hadapan Allah. Ganti dengan amal kita. Satu kali kita ganggu dia, kita ganti dengan amalan kita. Ternyata habis amalan. Nah, kalau sudah habis amalan kita, bagaimana lagi caranya? Di persidangan Allah belum selesai. Nah, kita ambillah dosa orang yang kita sakiti itu. Kita pikul dosanya. Bayangkan, kita tidak melakukan, tapi karena kita melakukan kesalahan kepada orang tersebut, nah, kita pikul dosanya, nah, diceburlah kita ke dalam neraka. Jadi anak bapak semua, ketika kamu melakukan amal soleh, jangan bangga dulu. Belum tahu nanti amal itu bermanfaat untuk kita. Bisa jadi amal itu hanya untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi anak bapak, Allah itu maha adil. Mungkin di dunia tidak memperoleh keadilan. Di akhirat nanti seadil-adilnya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika di dunia karena punya uang, bisa bayar pengacara segala macamnya, oh dapat keadilan, masuk penjara. Kira tak peduli Allah dengan pengacara yang ada di dunia. Allah tidak butuh itu semua. Semua bukti, semua barang bukti, semua saksi dihadirkan oleh Allah. Apa bukti dan saksi? Yauma nakhtimu ala afwahihim. Nah, akan ditutup mulut mereka. Tangan mereka akan diikat. Semuanya akan menjadi saksi atas apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Jadi anak bapak semua, itulah kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin. Mudah-mudahan bapak dapat memahami, tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menghafal, tidak hanya bisa menterjemah, tapi juga memahami apa kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin tersebut. Ya, inilah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.